Saudara pelatih Timnas U23 Sinteyong tegaskan nyali anak asuhnya tak ciut jelang lawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia. Timnas akan menampilkan permainan terbaiknya. Kendati Uzbekistan menjadi tim yang diunggulkan dalam semifinal Piala Asia kali ini karena tak pernah kalah dan clean sheet selama kompetisi, pelatih Sinteyong bertekad Timnas U23 akan menampilkan permainan terbaiknya. Sinteyong juga berharap dengan penampilan apik, Timnas dapat meraih kemenangan. 자기까지 가면서 이겨서 지금 뭐 선수들은 상당히 자신감이 붙어 있고요. 우즈벡 경기를 요 앞전 사우디랑 하는 경기를 직접 가서 눈을 보면서 상당히 좋은 팀이다. 그리고 연령대 대표를 거치면서 원래 우즈벡이 좋은 팀이다 보니까 그런 경기나 모든 면에서 험잡을 데 없이 잘해줬던 경기였고 4강에서는 뭐 쉬운 경기가 아니지만 우리 또한 지금 선수들 남대로 잘 만들어져 있기 때문에 한번 멋진 경기 한번 해보고 싶습니다. Tiket nonton laga semifinal Piala Asia U23 antara Indonesia dan Uzbekistan ludes terjual alias sold out, saudara. Digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, venue ini berkapasitas 10.000 penonton. Dari aplikasi resmi penjualan tiket, Haya Tukatar, pembeli sudah tidak bisa lagi mengklik pilihan beli untuk pertandingan Indonesia-Uzbekistan. Nah, kondisinya berbeda jika pembeli memilih pertandingan Jepang-Irak yang masih bisa diklik. Meski tak bisa memastikan supporter mana yang jadi pembeli terbanyak, namun kalau kita berkaca dari pertandingan sebelumnya, laga Indonesia selalu dipenuhi supporter Indonesia. Timnas U23 telah menjalani 3 pertandingan di stadion ini. Indonesia sebenarnya bisa dibilang jadi kuda hitam di Piala Asia Qatar tahun ini, saudara. Sama sekali nggak diunggulin, kini Indonesia bisa masuk ke 4 negara yang akan bersaing di semifinal Piala Asia. Wajar ketika Indonesia tidak diunggulkan karena dari sisi peringkat FIFA misalnya, Indonesia termasuk nomor bontot banget di antara negara-negara lain yang bertanding. Kita akan lihat datanya mulai dari peringkat FIFA yang sebelah sini, saudara. Ada 4 negara yang akhirnya masuk ke Piala Asia semifinal, yaitu Jepang, Irak, Uzbekistan, dan Indonesia. Anda lihat peringkat FIFA per April 2024, Indonesia jauh banget dibandingkan dengan negara-negara lawannya di semifinal. Jepang ada di paling tinggi nomor 18, Irak di 58, Uzbekistan 64, dan Indonesia sendiri saat ini di peringkat 134. Nah, peringkat FIFA ini, saudara, merupakan metode yang dihitung dengan metode yang ditentukan oleh FIFA, yang merupakan badan pengatur sepak bola dunia untuk 211 anggotanya. Ini diperkenalkan sejak Desember 92. Jadi penghitungannya sebenarnya cukup rumit. Jadi ada pertandingan selama 1 tahun, ini dilihat mana yang seri, mana yang menang, mana yang kalah, dan juga ada perhitungan seberapa penting pertandingannya. Nah, metode yang sudah dipakai dari tahun 92 ini sekarang lagi banyak dapat kritik oleh penggemar bola karena sebenarnya katanya udah nggak relevan lagi pertandingannya atau penghitungannya. Jadi FIFA sekarang lagi menggodok perubahan metode penghitungan peringkat. Ini untuk peringkat FIFA. Kita geser, ada satu lagi data yang dilihat dari valuasi tim. Kalau dilihat dari valuasi tim, Jepang masih menduduki nomor 1 dari 4 negara yang masuk semifinal Piala Asia. 3,9 triliun rupiah. Ini kami hitung semuanya dengan rupiah, saudara. Yang posisi kedua adalah Uzbekistan dengan nilai 513 miliar rupiah. Jadi meskipun dia peringkatnya 64, tapi untuk valuasinya Uzbekistan ini terbilang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga ada Indonesia. Jadi meskipun Indonesia di nomor 134, tapi kalau ngelihat secara valuasi
dia masih atau Indonesia masih berada di atas Irak yang nilai valuasinya adalah 181 miliar meskipun peringkatnya jauh dibandingkan dengan Irak. Nah, kalau valuasi ini saudara dihitungnya adalah dari total harga transfer atau harga pasaran seluruh anggota timnas U23. Jadi kembali kalau kita bandingkan antara Indonesia dan juga Irak meskipun secara peringkat jauh sekali, tapi kalau dilihat per pemain yang ada di skuad Garuda Muda bisa disimpulkan lebih mahal dibandingkan dengan pemain timnas U23 Irak. Padahal sebenarnya penghitungannya sama karena kedua negara ini jumlah skuadnya di timnas U23 sama-sama berjumlah 23 orang. Lalu siapa pemain dengan valuasi tertinggi di tim U23? Kita lihat ya dari, saya kembar nih sama-sama pakai baju merah. Oke, kita geser dulu ke yang nomor 1, ada Rizky Ridho dengan valuasi dan termahal saat ini yaitu pemain bek tengah Rizky Ridho yang saat ini tergabung dalam klub Persija Jakarta, nilainya 6,95 miliar rupiah. Nomor 2 ada bek kiri dari tim U23 Nathan Choa-aon dari tim Heerenveen dengan nilai pasarnya adalah 6,08 miliar rupiah. Ini posisi kedua. Nah, posisi ketiga ada gelandang tengah Ivar Jenner, nilainya adalah 5,21 miliar rupiah. Saat ini Ivar Jenner memperkuat tim Utrecht 21. Lalu kita geser lagi nih, nilainya sama nih sama Ivar Jenner yaitu Marcelino Ferdinand, gelandang serang di tim U23 dengan nilai sama yaitu 5,21 miliar rupiah. Selanjutnya ada yang nilainya sama juga yaitu di posisi 5 dan juga 6 ada Bagas Kava dan juga Ramadan Sananta yang nilai pasarnya saudara sama-sama 4,78 miliar rupiah. Kalau Bagas Kava saat ini menjadi pemain bek kanan dan memperkuat tim lokal Barito Putra, sementara Ramadan Sananta saat ini memperkuat Persis Solo. Kalau kita lihat dari 6 pemain yang saat ini menjadi 6 pemain termahal di tim U23, ini imbang ya antara ada 3 pemain yang memang memperkuat tim lokal Indonesia, tapi ada juga 3 pemain yang saat ini memperkuat skuad asing. Artinya kalau kita lihat secara 6 besar saja harusnya bisa dibilang kalau pemain lokal Indonesia ini nggak kalah dengan mereka yang berlaga di tim asing. Tapi kalau kita lihat secara perbandingan nih, secara total di 23 pemain U23, pemain yang bergabung di tim asing atau yang ada di luar Indonesia sebenarnya komposisinya terbilang lebih kecil dibandingkan dengan timnas senior, yaitu 26% dari total pemain U23. Kalau kita bicara soal pemain, soal Indonesia masuk semifinal Piala Asia, yang nggak boleh dilupakan adalah yang juga nggak bisa kita lepaskan, ini pelatihnya, yaitu yang saat ini memegang timnas, Sinteyong, yang ternyata Indonesia cuman punya 2 pelatih saja saudara yang berhasil bertahan di atas 5 tahun melatih timnas secara berturut-turut dalam 5 tahun. Salah satunya adalah Sinteyong dan yang paling lama saat ini kita bahas dulu yang pertama. Ini adalah Anton Pogacnik, pelatih asal Yugoslavia. Ia ketika itu melatih timnas dari tahun 54 sampai 63. Artinya 9 tahun Pogacnik bersama dengan timnas Indonesia. Waktu dipegang oleh Pogacnik, banyak sekali prestasi yang ditorehkan oleh timnas. Salah satunya adalah medali perunggu Asian Games tahun 58 yang kala itu digelar di Tokyo, Jepang. Pogacnik juga jadi satu-satunya pelatih yang mampu membawa timnas ke Olimpiade. Itu terjadi di tahun 56 digelar di Australia. Tapi akhirnya di tahun 63 Pogacnik ini mundur. Mundurnya ini nggak lama setelah terjadi skandal Senayan tahun 62. Ini skandal yang cukup besar ketika itu karena melibatkan suap sejumlah pemain timnas. Nah, setelah Anton Pogacnik ini, pelatih asal Yugoslavia, nggak pernah ada lagi pelatih yang mampu bertahan lama. Bahkan 5 tahun aja nggak pernah. Paling 3 tahun itu paling lama. Ada juga yang 1 tahun. Ada yang keluar masuk setahun, lalu keluar, lalu masuk lagi setahun. Semuanya nggak kuat.
kita bisa bilang rahasia umum kalau perpolitikan sepak bola Indonesia masih banyak yang harus dibenahi. Lalu akhirnya muncullah nih Coach Nim Sinteyong yang kalau dilihat waktunya dari pertama dikontrak 2019 sampai sekarang artinya Sinteyong sudah 5 tahun bersama dengan timnas. Tapi PSSI sudah secara resmi bilang kalau Sinteyong ini diperpanjang kontraknya hingga tahun 2027. Artinya kalau lancar saudara maka Sinteyong akan melatih timnas selama 8 tahun. Dan nanti kalau Indonesia berhasil lolos ke Olimpiade artinya ini juga jadi bukti kalau pelatih yang bertahan lama dan ada rencana jangka panjang dengan timnas akan jauh lebih efektif untuk membentuk timnas menjadi tim yang lebih solid dan juga kuat. Lalu apa saja yang akan jadi hadiah Piala Asia tahun ini saudara? Pertama, yang sudah pasti nggak bisa dinilai dengan uang adalah kita lihat tiket Olimpiade Paris 2024. Kalau Indonesia berhasil, maka Indonesia akan jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang akan berlaga di kancah Olimpiade. Indonesia sendiri sebenarnya tercatat di Piala Asia ini sudah 5 kali berpartisipasi sejak pertama kali digelar tahun 2013. Lalu saudara, hadiah kedua adalah trofi asli dari Piala Asia. Tapi ini sifatnya hanya dipinjamkan saja, nanti akan dikembalikan dan tukar dengan trofi replika. Lalu medali dan yang terakhir adalah uang tunai. Tapi besaran soal uang tunai ini belum secara resmi diumumkan oleh pihak AFC. Tapi kalau kita lihat dari 2023 Piala Asia, tim yang kalah di semifinal ini mendapat $1 juta, lalu runner up $3 juta, sementara pemenang mendapat $5 juta. Tapi sekali lagi uang pasti nggak penting saat ini, kita berdoa bersama-sama tiket Olimpiade bisa dipegang oleh Indonesia.